Shalom. Firman Tuhan bagi kita saya bacakan dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di peristiwa Natal itu ada banyak peran yang dipakai oleh Tuhan. Ada banyak tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan Natal itu. Kita kenal tokoh-tokoh itu. Ada tokoh gembala, ada tokoh Majus, ada Herodes, ada ahli Taurat dan orang Farisi, ada juga Yusuf, dan saat ini kita melihat ada tokoh yang kita kenal dengan Maria. Kenapa tokoh-tokoh itu dipakai oleh Tuhan? Apa yang menyebabkan tokoh-tokoh itu dilibatkan oleh Tuhan menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini? Adakah tokoh-tokoh itu melebihi tokoh yang lain? Adakah pribadi-pribadi itu melebihi pribadi-pribadi yang lain? Saudara, mari kita lihat Maria yang dipakai oleh Tuhan menjadi ibu dari Yesus. Maria menjadi sarana di mana Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kata lain, melalui Maria, Yesus menyatakan dirinya. Apa yang menyebabkan Maria dipakai oleh Tuhan? Adakah Maria melebihi perempuan yang lain? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop yang kita sudah baca tadi, di mana malaikat Gabriel katanya mengunjungi suatu rumah, dan rumah itu milik dari Maria. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa yang akan melahirkan Mesias itu adalah seorang dara atau seorang perawan. Saudara-saudara, memang yang dikunjungi oleh malaikat itu adalah seorang perawan. Tetapi apakah karena dia perawan, dia dipilih oleh Allah? Atau apakah karena keberadaannya yang sebagai seorang dara ditentukan oleh Allah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa kata Alkitab ketika malaikat itu mengunjungi rumah Maria. Dan malaikat itu memberikan salam. Salamnya apa, saudara? Dikatakan ayat yang ke-28, ayat yang ke-28 berkata demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam,
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, inilah yang membuat Maria jadi pelaku Natal itu, saudara. Ini yang menjadi dasar kenapa Maria menjadi tokoh yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Malaikat itu berkata, "Hai engkau yang dikaruniai." Saudara-saudara, kata karunia di sana adalah anugerah, kasih karunia. Artinya pemberian cuma-cuma. Sesuatu pemberian yang tidak disangka-sangka, tidak diduga. Sesuatu pemberian yang tidak ditentukan dari si penerima, tetapi si pemberi. Jadi kata lain, saudara, Allah menetapkan Maria menjadi ibu Yesus karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah, bukan karena Maria. Memang Maria perawan dan memang ibu Yesus harus perawan. Tetapi apakah cuma Maria yang menjadi perawan pada waktu itu? Saya percaya ada banyak perawan yang lain pada saat itu. Tetapi kenapa Maria? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Allah menetapkan Maria menjadi ibu Yesus? Dari pernyataan malaikat ini menunjukkan kepada kita itu adalah anugerah Allah. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberitahukan kepada kita bahwa Natal itu adalah pencurahan anugerah Allah kepada manusia. Natal itu adalah pemberian kasih karunia Allah kepada manusia. Jadi kalau kita merayakan Natal, sadarilah bahwa hidup ini adalah dikaruniai oleh Tuhan. Bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Kalaupun ada sesuatu yang kita miliki seperti keperawanan Maria, bukan karena itu Tuhan menentukan Maria. Bukan karena ia masih darah Tuhan tetapkan Maria. Bukan. Memang Maria seorang darah, Maria seorang perawat. Tetapi bukan karena keperawanannya Allah memilih Maria. Bukan karena dia masih suci secara pemikiran manusia, dia ditentukan oleh Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, mungkin ada banyak hal yang Anda miliki hari ini yang memang tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini, saudara. Tetapi sadarilah, Natal itu menyadarkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Kalaupun sesuatu kita miliki, itu pun adalah kasih karunia Allah. Jadi kalaupun kita ada pencapaian hari ini, mungkin Anda ada dalam satu kedudukan hari ini. Apapun kedudukan Anda, apapun posisi Anda, apapun status Anda hari ini, bukan karena Anda, tetapi karena kasih karunia Allah. Natal memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah mencurahkan anugerahnya kepada kita, saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini, saudara. Karena hidup ini adalah anugerah Allah. Dan apapun pencapaian hidup kita, itu semata-mata adalah belas kasihan Tuhan. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita hari ini, apapun pencapaian kita hari ini. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan menyodorkan keberadaan kita, siapa diri kita, sesungguhnya kita belum memaknai Natal yang sebenarnya, saudara. Natal memberitahukan kepada kita bahwa Allah sudah mencurahkan anugerahnya bagi kita. Apalagi ketika kita sudah menyadari ketika Allah mau menyelamatkan kita, saudara. Itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, kata Paulus. Oleh karena itu, saudara, biarlah di Natal ini kita menyadari hidup kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah karena kasih karunia Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita oleh karena kemampuan kita semata-mata, tetapi oleh karena anugerah Tuhan.
Barangkali ada orang berkata hari ini, saya kaya karena saya bekerja keras. Saya bisa sampai di kedudukan ini karena saya telah berjuang sejak masa muda saya. Saudara, ada banyak orang yang bekerja keras tetapi tidak mendapatkan seperti apa yang Anda dapatkan hari ini. Ada banyak orang sudah berjuang habis-habisan untuk mendapatkan seperti yang Anda dapatkan di kedudukan Anda sekarang ini, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Tetapi kenapa Anda? Itu karena anugerah Allah, saudara, bukan karena kerja keras Anda. Saudara-saudara, ada seorang berkata begini, saudara. Dia berkata begini, saudara. Sukses itu adalah kerja keras. Betul memang, saudara. Kalau mau sukses, harus kerja keras. Karena bagaimanapun memang Allah menetapkan Maria karena dia juga adalah seorang perawan. Jadi kalau mau sukses, bekerja keraslah. Tetapi ingatlah, saudara, kerja keras tidak selamanya akan berujung sukses, saudara. Ingat ini. Kerja keras tidak selamanya berujung sukses. Sekalipun memang sukses adalah kerja keras, tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kerja keras tidak selamanya akan berujung sukses. Jadi kalaupun Anda sukses hari ini, kalaupun Anda berhasil hari ini, kalaupun Anda sampai di cita-cita Anda, di impian Anda hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kerja keras Anda semata-mata. Ini perlu kita harus sadari, saudara, sehingga kita penuh syukur kepada Tuhan apapun pencapaian hidup kita. Di Natal ini kita sadar bahwa semua karena anugerah Allah, semua karena kasih karunia Allah. Dia datang ke dalam dunia ini pun oleh karena kasih karunia Allah. Dia melawat kita orang berdosa karena kasih karunia Allah. Dia rela tinggalkan sorga penuh dengan kemuliaan dan datang dalam kehinaan, itu pun karena anugerah Allah, bukan karena sesuatu yang akan dia dapatkan ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, bukan sesuatu yang menguntungkan bagi dia sehingga dia harus datang ke dalam dunia ini, tetapi dia melakukan semua itu karena memang anugerahnya, saudara. Itulah sebabnya di Natal ini perlu kita harus menundukkan diri dan bersyukur dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupku adalah anugerah Allah. Apapun yang ada dalam hidupku semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun aku sampai di titik ini, itu pun karena anugerah-Mu. Kalaupun aku sampai di impianku hari ini, itu adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Natal mengingatkan kita bahwa Allah sudah mencurahkan anugerahnya bagi kita yang kita perlu alami dan nikmati dalam hidup ini. Itulah yang pertama, makna Natal bagi kita, saudara. Itulah yang pertama, arti Natal bagi kita. Yang kedua, saudara, ketika Maria mendengar berita itu, dia terkejut karena memang ada kemungkinan setiap orang melihat malaikat, beritanya adalah kematian, sehingga dia terkejut. Nah, untuk menenangkan Maria, malaikat itu berkata, jangan takut Maria, aku datang memberikan kabar baik. Karena melalui engkau, Allah akan menyatakan, mewujud nyatakan rencananya bagi keselamatan dunia ini. Jangan takut Maria, katanya di sini. Dikatakan ayat yang ke-30, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, ungkapan malaikat ini mungkin membuat Maria semakin terkejut karena berita yang dia sampaikan adalah sesuatu yang mustahil. Karena yang diberitahukan oleh malaikat itu bahwa Maria akan mengandung, padahal dia belum bersuami. Dia masih perawan seperti yang diungkapkan di ayat di atas. Tetapi malaikat itu berkata, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya, saudara, Maria menjawab pada ayat yang ke-34 yang berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Itu memang sebuah pertanyaan yang logis. Nggak mungkin Tuhan, aku belum punya suami, bagaimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan padahal aku belum punya suami? Itulah sebabnya malaikat itu menjawab pada ayat yang ke-35,
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat ini memberitahukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Maria. Sekalipun itu adalah sesuatu yang mustahil dari pemikiran manusia, di mana ia dari kuasa Roh Kudus akan mengandung. Untuk meyakinkan Maria tentang hal besar yang akan dia alami, malaikat itu memberikan contoh seperti Elisabet, saudaranya, di mana Elisabet itu sudah tidak ada harapan untuk mengandung dan melahirkan. Yang dianggap mandul itu ternyata saat itu sudah mengandung 6 bulan. Sesuatu yang mustahil ternyata tidak mustahil bagi Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Natal mengungkapkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan Natal itu Allah sudah menyatakan mujizatnya. Melalui Natal itu Allah sudah menyatakan keajaibannya bagi Maria. Dan itu juga bermakna bagi kita bahwa di Natal ini pun kita bisa mengimani mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Allah kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Natal tahun ini mari kita mengimani akan mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan kepada berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai persoalan hidup. Seperti Maria, kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Tuhan? Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Allah yang berkuasa, maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi Tuhan. Harapkan sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan Anda, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan kita hari ini, di mana COVID masih melanda di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak kesusahan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah sesuatunya itu menjadi mungkin. Oleh karena itu, biarlah di Natal ini kita mengharapkan Allah yang berkuasa itu boleh berkarya dalam hidup kita. Seperti Dia berkarya dalam hidup Maria, Dia juga bisa berkarya dalam hidup kita untuk menjawab setiap pergumulan yang ada hari ini, untuk menjawab setiap masalah dan persoalan hidup yang kita hadapi hari ini. Karena segala sesuatu menjadi mungkin bagi Tuhan kalau kita percaya kepada Dia. Jadi saudara, makna Natal yang kedua bagi kita hari ini adalah Natal adalah pengungkapan kuasa dan mujizat Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Harapkan mujizatnya, harapkan keajaibannya terjadi dalam hidup Anda di Natal ini. Karena Allah adalah Tuhan yang berkuasa melakukan keajaiban, melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Dia. Saudara-saudara, itulah makna Natal yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, ketika Maria mendengar jawaban dari malaikat ini dan uraian-uraian tentang apa yang akan dia alami, lalu dia berkata dengan rendah hati, ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang dialami oleh Maria di atas, yaitu mendapat anugerah Allah dan mengalami mujizat dan keajaiban Allah, hanya akan bisa apabila Maria taat kepada rencana Tuhan itu. Itulah sebabnya dia berkata dengan rendah hati, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mau taat pada rencana dan ketetapan Tuhan itu, walaupun dia sadar ada konsekuensi besar yang akan dia hadapi, karena dia akan mengandung tanpa suami, dia akan melahirkan belum menikah. Tetapi dia tetap mau taat, karena dia tahu hanya lewat itu sesuatu yang direncanakan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupnya. Kalau mau mengalami mujizat Allah di Natal ini, mari taati firman Allah. Mari berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Allah.
Jikalau Anda mau taat, walaupun mungkin Anda terdesak, Anda sudah kepepet tetapi mau taat pada firman Allah, maka mujizat akan dinyatakan dalam hidup Anda. Mungkin keadaannya akan semakin sulit, mungkin kondisinya semakin sukar, mungkin ancaman akan datang seperti apa yang akan dialami oleh Maria ketika ia mau taat pada perintah Tuhan. Tetapi tetaplah taat, sebab hanya lewat itu Anda akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. Sesuatu yang tidak mustahil itu akan Anda alami kalau Anda mau taat pada firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal menuntut ketaatan saudara. Kalau Anda mau mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda, nggak peduli apapun yang terjadi hari-hari ini, seberat apapun persoalan yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Jangan lari dari hadapan Tuhan, tetapi mau tunduk taat pada perintah Tuhan. Kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda akan melihat kuasa Allah bekerja, mujizat Allah boleh terjadi. Anda akan melihat peristiwa-peristiwa yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Anda akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Karena Allah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup dan mampu menuntun Anda kepada sesuatu hal yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu saudara, Natal adalah pencurahan anugerah Allah bagi hidup kita. Semuanya adalah anugerah, semuanya adalah kasih karunia. Dan Natal adalah pengungkapan mujizat dan keajaiban Allah bagi kita umat manusia, khususnya bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Tetapi Natal juga menuntut ketaatan, supaya apa yang Allah rencanakan dalam hidup Anda bisa alami. Itulah firman Tuhan bagi kita. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.